Iya, paham ya. Paham nggak maksudnya tuh? Bukan turun langsung kayak saya ngomong, firman saya berubah jadi buku, enggak. Tapi maksudnya adalah nuzul dari buku itu adalah firman saya turun, sampaikan Nabi, orang mencatat, jadikan buku. Itu maksud yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Ini bukan yang dimaksud Juli ini, turun firman Allah itu jadi buku. Sama kayak Mu'tazilah enggak, beda guys. Ya, beda pemahaman Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Bersifat gair al makhluk atau kekal. Nah, kalau Kekal itu maksudnya itu dia selalu melekat sama Allah gitu, bersama-sama dengan Allah, karena firman itulah kata-kata dia gitu. Sama kayak kata saya sama saya terus itu. Saya bisa keluarkan kalau saya butuh gitu kan, sama kayak Allah. Allah akan keluarkan firmannya kalau dia memang harus melakukan itu. Karena dia yang firman itu berkuasa penuh gitu. Menciptakan ini itu, ngatur segalanya gitu guys. Gitu kan logika pikirnya. kita melihat atau membaca di dalam bukunya As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa, di sana dijelaskan dengan jelas mengenai sejarah dua aliran ini ya. Kita bisa membaca di dalam halaman 377. Jadi Mu'tazilah ini adalah aliran baru di dinasti Abbasiyah. Sebelumnya nggak ada itu guys. Dan mereka ini hanya sebentar, cuma satu khalifah aja mereka ini. Nah, mereka itu mendompleng kekuasaan. Ingat, mereka itu karena Mu'tazilah itu dalilnya lemah, argumentasi lemah, mereka mendompleng kekuasaan untuk membuli lah, untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kenapa? Karena mereka lemah argumentasinya guys gitu. Mereka sesuatu yang lemah pondasi argumentasinya, berpikirnya itu logikanya mereka akan bersandar pada kekuasaan gitu. Jadi memang satu khalifah itu memang termakan oleh, dan mereka maka menjadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai paham negara gitu guys, paham khalifah gitu. Memang satu khalifah terjadi, habis itu udah nggak ada lagi gitu. Karena kembali lagi seperti yang dulu, yaitu Allah bukan makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk, tidak pernah berubah jadi makhluk, tapi dia melekat padanya kekal gitu, bersama dengan Allah selama-lamanya dari awal sampai akhir guys. Ya, yang nggak berawal dan nggak berakhir lah itu sendiri gitu kan. Sampai 385. Nah, bagi teman-teman yang punya buku ini silahkan dibaca, atau kalau nggak punya silahkan beli di toko buku, di Gramedia atau toko-toko buku Islam, pasti ada, dan silahkan dibaca di sana. Biar tidak mengatakan saya berasumsi, tapi ini adalah fakta yang terjadi, bahwa Mu'tazilah dan Sunnah al-wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka saling bunuh-membunuh. Karena yang satu percaya bahwa firman Allah bersifat makhluk, yang satu percaya bahwa firman Allah bersifat gair al-makhluk. Kalau ada yang mengatakan sejarah Kristen berdarah-darah, sama sejarah Islam juga berdarah-darah. Kita akan terangkan di mana kesamaannya. Ya, gini. Posisi kaum Mu'tazilah yang sesat itu guys, yang itu sama kayak kaum Trinitarian, ya. Itu nih kaum Paulus ini, Petrus dan Yohanes ini, Trinitarian kan, sama dengan mereka. Itulah Mu'tazilah di era itu. Mereka baru ada kemudian. Ingat, awalnya belum ada Mu'tazilah. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu duluan ada. Yang ada pertama adalah kaum Unitarian yang mengakui Yesus cuma nabi, satu Tuhan Allah. Ya, baru muncul Mu'tazilah, baru muncul kaum Trinitarian. Nah, kaum Trinitarian dan kaum Mu'tazilah itu sama-sama karena argumentasi lemah, dalil logikanya lemah, mereka mendompleng kekuasaan. Kalau Trinitarian mendompleng pada kekuasaan Romawi, ya, kaum Mu'tazilah mendompleng pada kekuasaan Bani Abbasiyah di khalifah, siapa saya lupa tuh guys. Satu khalifah itu aja, satu generasi. Nah, mereka sama-sama Trinitarian tuh menghabisi Unitarian, Mu'tazilah dengan dompleng kekuasaan tadi menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Sama guys, itu bersamanya gitu. Jadi yang benar mana? Unitarian Arius tadi. Ya. Yang benar mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mereka ini masih sepakat gitu. Ya. Bahwa firman tadi itu adalah kekal. Kekal tidak berubah gitu guys. Tetap bersama-sama dengan Allah gitu. Tidak pernah berubah jadi manusia. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan Unitarian. Itu Yesus cuma nabi gitu loh. Itu bedanya ya.
contohnya ketika kita membaca buku As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa tadi itu, ketika khalifah yang memimpin dari Mu'tazilah, contohnya adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ketika Khalifah Al-Ma'mun dari Mu'tazilah ini memimpin, maka dia bukan dari Khalifah Mu'tazilah. Ini bacanya gimana sih? Mu'tazilah itu mendompleng kekuasaan Abbasiyah, ya. Khalifah Al-Ma'mun. Jadi khalifah itu sudah termakan oleh oleh ajaran dari Mu'tazilah, bahkan jadikan ajaran resmi negara gitu. Bukan kaum Mu'tazilah yang memimpin, guys, tetap khalifah dari Abbasiyah gitu kan. Nah, jadi bacanya gimana deh gitu kan. Mu'tazilah itu nggak pernah memimpin, mereka tuh mendompleng kekuasaan. Kaum Mu'tazilah ini, ya, tetap pemimpinnya adalah kekhalifahan dari Al-Ma'mun tadi, dari dinasti Abbasiyah gitu. Dan hanya berlaku satu khalifah aja, guys. Habis itu Mu'tazilah sudah ditinggalkan oleh orang gitu ajarannya. Nyuruh untuk mengejar-ngejar dan membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan kejadian waktu kaum Trinitarian dengan lompeng kekuasaan Romawi membunuh, mengejar orang-orang Unitariannya Arius. Sama, guys. Arius yang lebih awal ada, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih awal ada, dipersekusi, dibunuh, dikejar oleh Trinitarian dan juga Mu'tazilah gitu. Sama, guys. Gitu. Ya benar siapa? Unitarian dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sesat salah siapa? Kaum Trinitarian dan Mu'tazilah gitu loh, guys. Jadi bagi mereka yang tidak mau mengatakan firman atau Quran itu makhluk, maka dibunuh. Sama. Mereka tidak mau mengakui paham Trinitarian, itu dibunuh, dipersekusi. Sama, guys. Sama. Jadi bagaimana sesat dan kejamnya Mu'tazilah itu sama dengan kaum Trinitarian. Anda bisa baca sejarahnya. Kalau Anda tidak percaya, sejarah Trinitarian menghabisi kaum Unitarian. Sama, mereka melakukan ajaran pemaksaan juga gitu. Dan itu kenapa? Karena mereka didukung oleh kekuasaan dan mereka mendompleng kekuasaan. Terjadi. Itu tertulis di dalam bukunya As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa, halaman 377 sampai 385. Teman-teman bisa. Maaf, Islam tidak memakai ajaran Mu'tazilah ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firman itu adalah sifatnya adalah kekal, ya. Kekal bersama-sama dengan Allah, karena Allah gunakan firman berkata-kata berfirman itu untuk kun fayakun, menjadikan sesuatu, menyampaikan firman-Nya melalui nabinya, ya. Dan sampai sekarang Allah masih gunakan firman-Nya, Allah itu, untuk menciptakan sesuatu, menciptakan anak kita, anak acil, manusia baru, tumbuhan baru, hewan baru, segala macamnya, guys. Allah terus berfirman tiap saat gitu, memerintahkan malaikat-malaikatnya, memerintahkan semua ciptanya agar semuanya sesuai pada tempatnya gitu, guys. Membaca sejarah antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu menurut Islam ya. Jadi sebenarnya kita ini bukan menurut Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh nggak gitu pemahamannya, guys. Saya katakan yang tadi itu ya. Jadi nggak ngerti. Makanya kalau Anda nggak ngerti Islam, jangan bahas Islam, bro. Kalau Anda katakan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu adalah bukan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Itu adalah penyimpangan gitu. Mengatakan Al-Quran makhluk sama kayak kaum Trinitarian mengatakan firman menjadi manusia. Kalau Wazilah mengatakan mengatakan bahwa firman itu berubah jadi Quran. Kalau Trinitarian mengatakan firman berubah jadi manusia. Sama-sama ngaconya, guys gitu. Tapi yang lebih ngaco Kristen. Kenapa? Karena berubah jadi manusia gitu. Nanti ya maksudnya tuh. Kalau ini kan masih berubah menjadi makhluk, itu masih wajar karena firman tetap firman itu. Nanti ya. Karena buku itu kan isinya firman gitu. Tapi Yesus kan budak manusia gitu. Tapi apapun itu tetaplah ada persamaan, yaitu sama-sama ngawur di situ. Ya, mengatakan berubah, tapi parahnya Juli masalah mengatakan udah berubah tapi tetap punya sifat yang asal. Bagaimana bisa coba? Di Juli yang punya sifat awalnya pintar jadi bodoh, dia udah kehilangan sifat pintarnya. Jadi sekarang jadi bodoh, guys. Itu poinnya. Sesuatu yang berubah itu ya berubah gitu, nggak lagi kepada sifat asalnya, guys. Baik Islam maupun Kristen sama-sama punya pandangan sendiri atau masing-masing mengenai nusulnya Sang Firman.
Beda ya. Makanya belajar Islam lah bro, ngaji yang benar gitu. Jangan asal-asal baca buku tapi nggak mengerti maknanya gitu. Saya katakan ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Quran itu berubah menjadi makhluk yang namanya Quran itu dalam bentuk buku adalah nuzul dalam artian ditulis manusia. Beda sama Mu'tazilah. Ya. Berarti ini nggak ada sama sekali persamaan yang Mu'tazilah nggak ada gitu. Karena memang firman Allah itu kan disampaikan ke Nabi, disampaikan ke kita diberikan buku. Ya. Bukan yang seperti makna Mu'tazilah yang firman itu langsung jadi Quran gitu, enggak. Tapi memang manusia nulis itu. Berarti Quran adalah ciptaan manusia, ya. Quran itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau dalam Mu'tazilah, Quran itu adalah ciptaan Allah itu. Paham ya bedanya ya. Dan itu sebenarnya Imam Bukhari yang Ahlussunnah wal Jamaah dan imam-imam lain kita tuh yang dipaksa itu ya, mereka tidak mau buat ribut gitu. Daripada buat perpecahan mereka biayakan aja gitu. Tapi yang mereka maksud adalah walaupun mereka disiksa, dalam hati mereka mengatakan bukan yang seperti mereka maksud, yaitu Quran berubah jadi makhluk diciptakan oleh Allah, bukan. Tapi Quran itu berubah jadi firman itu berubah jadi makhluk namanya Quran itu, tapi diciptakan manusia. Itu hal yang beda guys, itu poinnya. Jadi mereka sebenarnya mengakui adalah firman itu adalah tetap kekal bersama Allah gitu. Karena Allah dari sampai kapan itu firman itu bersama Allah. Karena itu adalah Allah gunakan untuk berfirman ya, jadikan sesuatu dan fungsi-fungsi lainnya guys. Kita orang Kristen percaya bahwa firman Allah yang nusul menjadi manusia itu tadi itu punya dua kodrat ganda, yaitu ilahi dan juga manusia. Tapi ya buktinya ilahinya Yesus apa? Dia aja berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Di mana tak ilahinya? Coba. Di mana tak ilahinya? Ilahi itu kan maha kuasa, maha mengetahui. Yesus nggak tahu kapan kiamat. Sifat ilahi mana Yesus punya gitu? Ya kan? Yesus hidup orang mati dengan bantuan Allah. Ingat, dia tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri kata dia. Itu Allah yang membantu dia mujizat guys. Sama kayak Musa juga begitu. Semuanya nabi tidak mampu berbuat dari dirinya sendiri. Allah yang melakukannya, ya, lewat Allah melakukan, lewat Yesus melakukannya guys, lewat nabi-nabi, Allah yang melakukan itu sebenarnya gitu. Jadi nggak ada sedikit pun sifat kalian kayak ilahian dalam diri Yesus gitu guys. Mereka firman yang nusul menjadi buku itu bersifat goir. Jangan katakan Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah ya, cukup katakan Mu'tazilah, karena hanya Mu'tazilah yang mengakui hal yang menyimpang seperti kaum Kristen yang awalnya dari kaum Trinitarian ini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan itu, ya. Jadi jangan ngaco deh, Bung. Jangan ngawur gitu. Ya, makanya belajar ngaji itu yang cerdas gitu. Jangan asal comot buku lalu menyampaikan isinya tanpa mengetahui gitu. Apa yang perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Makhluk atau kekal. Hanya bedanya di sini saja ya. Nah, ya kekalnya bukan berupa Quran yang dicetak itu, tapi berupa firman yang melekat sama Allah. Firman Allah adalah kata-kata Allah gitu. Melekat sama dia, nggak pernah berubah jadi apapun itu guys. Nggak pernah berubah jadi Quran atau jadi manusia. Jelas berbeda, Islam dengan Kristen itu beda gitu. Jangan samakan Islam dengan Kristen. Kalau samakan Mu'tazilah silakan. Karena Mu'tazilah adalah persimpangan dari ajaran Islam pada waktu itu, pada dinasti Abbasiyah gitu guys. Dan itu sudah ditinggalkan ajaran Mu'tazilah itu. Karena mereka di segi mereka bagus karena mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi mereka bablas gitu. Mereka sampai nggak tahu lagi mana rambu-rambunya gitu. Sama kayak mereka ini juga seperti itu, Kristen ini kan. Mereka melanggar rambu-rambu gitu. Apa yang Yesus ajarkan mereka sudah tidak lagi mengetahuinya. Karena mereka tidak mengadakan pencocokan antara apa yang Yesus ajarkan dengan apa yang tidak Yesus ajarkan. Sehingga mereka nggak tahu Yesus itu ngajarkan apa sebenarnya gitu. Beda nggak sama yang ini gitu. Mereka tidak pernah tahu itu. Kalau saya tahu benar guys, kami tahu benar karena kami mengkaji, membuat list apa ajaran Yesus dan apa ajaran selainnya. Sehingga kami tahu, yang ini ajaran Yesus nih, ini enggak nih. Kami tahu kontradisinya, kami tahu perbedaannya gitu. Karena kenapa kami melakukan pencocokan? Tanpa melakukan pencocokan, Anda tidak akan menemukan ketidaksesuaian, ketidaksamaan, kejanggalan, kontradiksi dan pertentangan dalamnya guys. Hanya ketika Anda melakukan pencocokan lah Anda akan mengetahui itu. Dan kami sudah melakukan itu semua ya. Kalau mereka percaya firman yang nusul itu makhluk ataupun bukan makhluk gitu ya. Ya, itu Mu'tazilah sekali lagi ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu Mu'tazilah. Sama kayak Trinitarian mereka ini guys. Kenapa mereka
kalau firman yang ya sama dengan keberatan Ahlussunnah Jamaah dengan paham Mu'tazilah, sama dengan keberatannya kami dengan Ahlussunnah Jamaah dengan Trinitarian. Karena Mu'tazilah sama dengan Trinitarian, pahamnya menyimpang guys, sesat gitu. Rasul menjadi manusia yang disebut Yesus punya dua kodrat ganda. Nah, ini seharusnya kita saling bercermin lah ya, jangan menyerang kekristenan padahal di dalam Islam sendiri juga punya pandangan yang Anda nggak ngerti, makanya aduh, ngaji ya, ngaji sekali lagi ngaji, itu intinya. Jadi dia ini nggak ngerti Islam tapi bahas Islam itu, dia perlu ngaji guys. Ini nggak ngaco gini kajian kontennya ngaco gini ya kan. Aduh, ini parah guys. sama mengenai ini. Sekian dari saya, semoga. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.